Halo semuanya, perkenalkan saya dengan Camelia Eklesia Harnatan dengan nomor NIM 25021980015. Vlog ini saya buat untuk tugas hukum perbankan dengan dosen pengajar Ibu Diana Ria Winanti Napitupulu, SHMH MKN MSc. Vlog ini saya akan membahas mengenai modal ventura, dari definisinya, dasar hukumnya, apa sih perbedaan modal ventura dengan bank, dan juga keuntungan dari si modal ventura itu apa gitu. Oke, kita masuk ke dalam pengertiannya terlebih dahulu ya. Pengertian dari si modal ventura itu secara singkat adalah si modal ventura adalah lembaga keuangan non-bank yang bersifat investasi resiko tinggi ya. Perbedaan mendasarnya dengan bank itu adalah kalau si bank memberikan kredit dengan jaminan, sementara modal ventura itu memberikan penyertaan modal berbasis kepercayaan pada potensi bisnis. Kemudian definisi modal ventura itu dalam Kepres nomor 61 tahun 1988 adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan melalui penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha atau PPU. Jadi pada intinya, meskipun si modal ventura ini bukan bank, operasionalnya tetap diawasi oleh pengawasan OJK, otorisasi jasa keuangan. Kemudian kita lanjut, apa itu modal ventura? Merupakan investasi berupa penyertaan modal ke dalam sebuah perusahaan pasangan usaha, startup atau UKM untuk jangka waktu tertentu. Jadi kalau kita lihat belakangan ini banyak usaha online seperti Gojek, Tokopedia, mereka tuh menggunakan modal ventura. Nah, risk capital itu berbeda dengan bank. Jadi si modal ventura adalah itu pembiayaan yang berisiko itu tinggi atau high risk karena tidak menyertakan jaminan fisik atau aset anggunan, melainkan didasarkan pada keyakinan terhadap gagasan bisnis yang ada. Jadi kalau dilihat sama si pemilik modal itu, kalau wah ini bisnisnya bagus nih, kayaknya oke, kayak akan berkembang. Nah, itu adalah gagasan yang cemerlang buat si buat si pemberi modal, maka akan menyetujui pinjaman tersebut. Nah, kita bahas ya landasan hukum di Indonesia mengenai eksistensi perusahaan modal ventura atau dikenal dengan PMV, diatur secara ketat oleh otorisasi jasa keuangan OJK, di mana satu landasan hukum adalah Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 adalah tonggak awal pengakuan PMV sebagai lembaga pembiayaan. Nah, jadi keputusan Presiden inilah nomor 61 tonggak awal dari si modal ventura ini. Nah, kemudian POJK nomor 25 tahun 2023, di mana ketentuan terbaru mengenai penyelenggaraan usaha PMV atau perusahaan modal ventura. Kemudian Undang-Undang P2SK atau Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan kerangka hukum yang lebih kokoh bagi industri modal ventura di Indonesia. Nah, begitu kawan-kawan. Jadi kita sudah tahu ya landasan hukumnya itu apa pada modal ventura ini. Nah, satu lagi kawan-kawan, dalam KUU Perdata ya, itu juga diatur mengenai aspek perikatan dan perjanjian antara investor dengan PPU. Nah, jadi demikian untuk landasan hukumnya.
Dan di sini kita akan masuk ke dalam perbedaan modal ventura vs perbankan ya. Jadi kita akan memasuki ke dalam materi apa sih perbedaannya antara si modal ventura ini dengan bank. Oke. Dalam hukum lembaga keuangan penting untuk membedakan keduanya. Apalagi kita orang hukum harus mengetahui dasar dari perbedaan kedua hal ini supaya kita tuh nggak bodoh-bodoh amat lah ya. Tahu sebagai orang hukum tahu apa itu modal ventura. Nah, kita akan membahas ya perbedaannya. Kalau dari sifat pendanaan ya, si bank itu memberikan jaminan piutang dengan si bank itu memberikan pinjaman ya atau hutang dengan meminta jaminan fisik atau anggaran fisik, bisa berupa surat rumah, sertifikat tanah sebagai jaminan. Sedangkan si modal ventura ini memberikan pinjaman itu melalui kepercayaan. Jadi jika dia melihat konsep-konsep usaha bisnis kita dianggap bagus dan bisa grow up ya, bisa menguasai pasar, maka si pemilik modal ini akan memberikan pinjaman atau lebih dikenal dengan modal ventura, memberikan penyertaan modal ekuitas. Kemudian itu sifat pendanaan dan jaminannya. Kita masuk ke dalam keterlibatan. Nah, si bank itu tidak mencampuri manajemen debitur ya secara umumnya, tapi si modal ventura itu aktif memberikan bantuan manajerial atau pendampingan pada manajemen si pengusaha penerima modal dari modal ventura ini. Oke, keuntungannya yaitu kalau si bank itu kan mengambil dari bunga pinjaman itu keuntungan dari si bank. Sedangkan si modal ventura mengambil capital gains atau selisih nilai saham, kemudian dibagi hasil. Begitu teman-teman. Jadi kita sudah tahu ya dari apa itu si modal ventura ya kan, bahwa lembaga keuangan non bank ya, tapi operasionalnya tetap diawasi oleh OJK ya, dan juga tahu landasan hukumnya itu apa, dasar hukumnya itu apa, dan juga baru kita bahas tadi mengenai perbedaan modal ventura dengan bank atau perbankan. Kemudian kita akan masuk mengenai mekanisme pembiayaan atau instrumen hukum. Perusahaan modal ventura atau PMV dapat menyalurkan dananya melalui satu, penyertaan saham langsung. Jadi membeli porsi kepemilikan di PPU ya. Terus kedua, obligasi konversi, di mana pinjaman yang dapat diubah menjadi saham pada waktu tertentu. Jadi pinjaman itu bisa diubah menjadi saham dengan waktu yang ditentukan dan disepakati bersama pastinya ya. Kemudian pola bagi hasil, di mana pembiayaan itu di mana pengembaliannya didasarkan pada presentasi pendapatan atau keuntungan dari si PPU ini. Jadi sering digunakan untuk UKM yang belum berbentuk PT. Nah, itu kawan-kawan untuk mekanisme pembiayaan instrumen hukum atas modal ventura ini. Kemudian kita masuk dalam aspek perlindungan hukum dan resikonya. Jadi perlindungan hukumnya itu untuk modal ventura itu adalah melakukan uji tuntas atau due diligence, di mana proses pemeriksaan hukum dan keuangan sebelum kontrak ditandatangani. Kemudian kita masuk ke dalam perjanjian investasi, di mana menurut klausul hak suara, pembatasan pengalihan saham
dan hak veto untuk keputusan strategi tertentu. Nah, jadi inilah perjanjian investasinya itu, ya kan. Jadi memiliki pembatasan pengalihan saham dan hak vetonya dalam suatu keputusan strategi yang ada. Kemudian kita masuk ke dalam mitigasi risiko. Jadi mitigasi risiko itu pengaturan dalam anggaran dasar si PPU untuk melindungi kepentingan si pemilik modal Ventura ini sebagai pemegang saham minoritas. Nah, itulah aspek perlindungan hukum dan resikonya. Terus kita masuk ke dalam mekanisme dan karakteristiknya. Jadi kita juga harus mengetahui mekanisme dan karakteristik dari si modal Ventura ini apa saja. Ya. Satu, penyertaan modalnya bisa berupa saham, obligasi konversi, atau pola bagi hasil. Ya. Karakteristiknya itu adalah investasi jangka panjang, memiliki risiko tinggi atau high risk, dan bersifat aktif, di mana si investor itu ikut memberikan bimbingan manajemen pada si penerima modal ini, ya. Nah, kemudian struktur biayanya itu adalah di mana penjelasan aturan untuk 2&20, biaya manajemen 2% dan bagi hasil keuntungan 20%. Nah, udah jelas ya teman-teman di mana mekanisme dan karakteristik dari si modal Ventura ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam materi yang paling perlu kita ketahui, ya, yang inilah yang benar-benar paling poinnya itu adalah cara mekanisme kerjanya dari si modal Ventura ini atau dan modal bisnis. Jadi dalam exit strateginya, ya, si PMV tidak selamanya berada di perusahaan, ya. Jadi si pemilik modal Ventura itu meskipun dia mendampingi manajerial dari penerima modal, tapi dia tidak harus berada di perusahaan. Nah, itu harus tahu nih. Jadi jangan ada nanya, terus si PMV ini di mana ya kantornya atau ruangannya ya? Ya, jadi dia tidak harus berada di perusahaan, ya. Mereka akan melakukan exit melalui IPO atau akuisisi setelah nilai perusahaan meningkat. Itu kawan-kawan. Terus skema 2/20-nya itu adalah modal umumnya, di mana si pemilik modal Ventura mengenakan biaya 2 tahun per tahun dan mengambil 20% dari keuntungan investasi. Itu paling yang patut harus kita ketahui mengenai si modal Ventura ini. Nah, jadi inilah kenapa lebih mudah, ya, pembiayaan modal melalui modal Ventura, karena meskipun memiliki resiko yang sangat tinggi, tapi prosesnya itu tidak terlalu sulit, ya, karena mereka itu penilaian itu melalui dari ide-ide bisnis kita. Jadi kalau kawan-kawan ingin mencoba bisnis online dan butuh biaya, ya, coba deh pakai modal Ventura ini, ya. Selama kita mengikuti aturan main dan memiliki landasan hukumnya, saya yakin kok kita bisa menerima modal Ventura ini dengan aman, ya. Jadi istilahnya ini tidak ilegal, tapi diawasi oleh OJK. Demikian kawan-kawan sedikit pembahasan saya mengenai modal Ventura, ya. Setidaknya kita sudah mengetahui apa itu modal Ventura, ya, apa itu landasan hukumnya, serta apa itu kayak resikonya itu seperti apa, gitu, ya. Jadi tujuannya si modal Ventura itu yang terpenting adalah memberikan bantuan modal bagi perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi namun belum
bankable seperti itu kawan-kawan. Oke. Terima kasih kawan-kawan sudah melihat vlog saya. Maaf jika dalam vlog ini memiliki banyak kekurangannya. Salam damai sejahtera buat teman-teman semua. Terima kasih.